Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, pemirsa dari siaran Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Bagaimana dengan kabar Bapak Ibu semua? Tentunya senang, sehat, dan sukacita. Kalau pada pagi hari ini, firman Tuhan akan bertemakan berkenan di hatiku, maka kita diingatkan bahwa segala tingkah laku kita, segala perbuatan kita harus dan dituntut untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa, Engkau selalu mengingatkan kami, selalu mengajarkan kepada kami untuk berbuat baik, untuk bertingkah laku, bertutur kata, sehingga dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kepada semua yang mendengarkan hikmat pada pagi hari ini sukacita. Dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Firman pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dengan tema berkenan di hatiku, yang berbunyi demikian. Setelah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, "Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, siapa di antara kita yang tidak mengenal Daud, raja kedua Israel? Daud merupakan tokoh populer dalam Alkitab. Dia sering kali dipandang mewakili banyak orang dalam menjalani kehidupan, karena dia bukan pribadi yang sempurna. Daud bisa salah, Daud pernah jatuh dalam dosa, terutama ketika ia berzina dengan Batsheba dan merencanakan pembunuhan Uria di medan perang. Namun saudara, di dalam kelemahan, di dalam keberdosaannya, Daud memang memiliki pesona dan dia memiliki kelebihan di atas rata-rata. Ada beberapa contoh, di antaranya yang pertama, ketika Daud mengalahkan Goliat, potensi kemenangan Daud melawan Goliat sangat-sangat tipis jika melihat perbandingan antara keduanya. Daud hanyalah seorang gembala, sedangkan Goliat adalah seorang prajurit yang handal. Postur keduanya pun juga berbeda, bagaikan langit dan bumi, besar melawan kecil. Namun meskipun demikian, Daud punya iman yang besar kepada Tuhan. Dia tidak terima ketika umat Tuhan dilecehkan, dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya kemenangan. Yang contoh kedua, saudara, sikap hati yang tercermin dalam tindakannya. Daud memiliki 2 kali kesempatan sesungguhnya untuk membunuh Saul yang pada saat itu mengejar dia dan bernafsu untuk membunuhnya. Tetapi Daud tidak menggunakan kesempatan spesial tersebut karena dia yakin bahwa Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel pasal 24 dan pasal 26. Daud dapat dicap sebagai orang bodoh sepertinya karena dia melewatkan momen berharga tersebut. Tetapi Daud lebih memilih menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan. Contoh yang ketiga, Daud memiliki hati yang jujur, hati yang berani mengakui kesalahannya. Pada saat Nabi Nathan datang kepadanya untuk menegur, untuk memperingatkan Daud akan pelanggarannya, Daud segera menyadari keberdosaannya dan mengakuinya tanpa bantahan. Kita bisa melihatnya dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 5-14. Saudara, tidak sedikit orang di masa kini yang memilih untuk ngeles atau menghindar, memilih untuk berupaya menutupi kejahatannya dengan dusta. Namun tidak demikian halnya dengan Daud. Daud justru mengakui perbuatannya. Dia menerima segala konsekuensi yang harus dia tanggung. Saudara, pilihan Tuhan tidak pernah salah.
Daud dipilih untuk menggantikan Saul karena mempunyai integritas yang mumpuni. Meskipun Daud bukan orang yang sempurna, tapi ia memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dan dia berusaha melakukan yang terbaik dalam segala karyanya. Pertanyaannya bagaimana dengan setiap kita? Saudara ingatlah bahwa dunia membutuhkan orang-orang Kristen yang memuliakan Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk hidup sampai saat ini. Namun Tuhan, kami sadar seringkali kami tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu ya Tuhan, ampunilah setiap kami. Dan kiranya ya Tuhan, melalui perenungan firman hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Karena kami telah ditebus dan kami juga mau untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Tetaplah terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.